Sugeng Dalu, cucunya yang Til Gumantil Gendewati dan Silpringsil. Engkau bertanya, bertinyi-tinyi kepada Eyang tentang leluhur yang bisa diundang dengan Jopo Montro atau sebuah mantra, dan leluhur yang bisa datang tanpa diundang. Mau ngapain terusan kalau tanpa diundang datang? Cucuku, gunakan tuh nalarmu, logikamu. Kamu itu lo terjebak dalam ilustrasi, halusinasi, ilusi yang ngeri sekali. Kamu ini generasinya Eyang, genetiknya Eyang. Kok sampai kamu itu tolol sekali? Di mana logikamu? Di mana pikiranmu? Sudahkah pindah di alam nirwana? Ya, yang dulu mengatakan padamu, jika lilin itu kamu nyalakan dan kamu tutup dengan gelas, maka akan mati. Apinya yang mati, bukan lilinnya yang mati. Nggak logika kamu itu. Nah, ketika itu mati, api butuh oksigen. Nah, yang mengibaratkan berkali-kali kamu kok nggak nyampe sih, sebenarnya terbuat dari apa sih itu? Nah, itulah artinya leluhur itu tidak ada di dalam jiwamu, di dalam roh nur cahaya itu tidak ada leluhurnya. Nol, zero, kopong. Nggak ada, kau nggak punya leluhur. Engkau adalah jiwa baru, masih muda. Jiwa yang kemarin habis dari tumbuhan menjadi manusia. Ketika manusia itu mengalami berkali-kali jiwa, ya, energi yang tak pernah mati tapi berubah bentuk. Ketika jiwa itu berubah bentuk, artinya ragamu ini berubah. Ketika ragamu itu selesai, maka berganti wadah. Nah, jiwamu, nur cahayamu itu masuk ke dalam raga yang baru. Kira-kira begitu menurut kedangkalan spiritual ya. Artinya siapa kamu? Ya kamu itu leluhur sendiri. Ya. Nah, kembali ke api. Ini yang agak kasih nasihat padamu cucuku, agak ditarik ke belakang, maju mundur supaya kamu paham. Nah, api itu mati kalau ditutup sama gelas itu karena nggak ada oksigen. Nah, ketika oksigen, nah itu nggak bisa itu yang namanya api yang besar yang ada di dalam otakmu itu, di dalam pikiranmu, atau otak bahasanya, bukan pikiran, otak. Emang itu bahasanya, nanti dikira kasar yang nasihatin kamu, tapi itu kan bahasanya. Gimana sih? Nah, ya. Nah, otak. Ketika otak itu adalah api yang jernih, api yang materialnya itu seperti cahaya, nur, ya, cahaya, sinar, ya itu tetap butuh oksigen ya. Tetap butuh oksigen. Makanya dia nggak akan bisa nembus atmosfer. Karena HO3 kebakar, dia jadi satu, lenyap. Nah, kalau keluar dari situ lenyap dia. Orang nggak ada udara di atas sana. Gimana sih? Nah, artinya jiwa itu ya hanya di sini saja. Balik lagi, dan balik lagi. Makanya energi tidak bisa lenyap, tapi berubah bentuk. Itu
itu kan bahasanya menurut kedangkalan spiritual Eyang. Kalau salah ya dibenarkan ya. Kalau ada yang benarkan ya harus kasih contoh. Jangan cuma membenarkan nggak ada contoh prakteknya. Itu sama-sama berarti. Ya. Nah, itu dia cucunya Eyang. Jadi yang katakan leluhur itu ya nggak bisa kamu panggil. Orang kamu dulu ada di dalam dia, dia di dalam kamu. Perubahan bentuk itu hanya perubahan, tapi jiwa itu bisa kau aktifkan. Nah mungkin maksudmu begitu, memanggil itu mengaktifkan. Mengaktifkan mata batin, indera keenam. Jadi kamu akan teringat tentang masa lalu yang sudah dilalui. Karena perjalanan hidup ini dari berjuta-juta tahun, yang ketika ada di sini ya nggak akan ada perubahan toh. Ya, perubahannya di teknologi saja itu. Tapi cerita hidupnya itu akan sama. Ya itu contohnya wayang. Ada kan tokoh yang seperti Sengkuni, yang seperti manusia yang seperti Sengkuni, manusia yang seperti Arjuna, manusia yang seperti Bima. Ya. Ada. Dan cerita kehidupan ya seperti itu aja toh. Ya, mulek aja seperti kebul ini, mulek. Kok gitu kamu bilang leluhur dipanggil, dipanggil apanya? Panggilan leluhur apanya yang dipanggil? Ya dia ada di dalam kamu. Kamu di dalam dia, seperti apa itu reinkarnasi atau apa itu yang kurang paham. Itu ada dalam dirimu. Jiwa sang kesatrio ya ada di dalam dirimu. Sang satrio itu. Tetapi yang katakan padamu di 2000 mungkin nanti 2029 itu tidak akan ada kesatrio. Ya, jika masih seperti itu saja tidak akan ada. Harus yang benar-benar kesatrio. Ya, nanti harus dia. Nah, dia ini adalah CS-nya leluhur. Jadi leluhur yang ada di dalam diri semua, termasuk dirimu, Del Kumandel Gendewati, Sel Pringsil, ya, yang lain itu jiwanya itulah yang memilih dia, yang menjadikan dia. Jadi bukan yang lain-lain. Itu ada di dalam jiwa mereka yang masih hidup, yang itu nanti yang memilih dia, yang menentukan, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai sarana dan prasarana untuk menjadikan beliau seorang ratu yang adil dan kesatrio yang tersembunyi dimunculkan, yang memunculkannya mereka. Nggak usah dites-tes, ngapain memunculkan sang satrio itu dites. Dites ini sehat apa enggak? Jelasnya nggak sehat aja. Itu sudah duduk. Tapi ya yang kan dulu pernah mengatakan Abimanyu akan gugur dalam medan pertempuran, itu cerita wayang loh ya. Ya, bisa masuk nggak bisa keluar, susah nanti keluarnya. Beramai-ramai dihajar kanan kiri itu. Namanya Abimanyu beserta yang lain-lainnya, ada cerita pewayangan. Ya gugurnya. Belum penit nogo gini nih, wih ngeliat nih yang katakan, makanya yang buatmu kasih lagu yang judulnya Naga Gini. Ya, jadi nggak ada itu nanti. Ya, dites kamu dites leluhur ya dia sudah menjelma menjadi manusia. Ya, dia harus jejak dulu ya, ketika leluhur sejati itu ya menjelma, mengalami proses, sadar, jadi jujur, jadi baik, jadi yang penuh welas asih ya. Makanya ada anjing di sini. Anjing itu penuh welas asih, dari dia yang belajar welas asih. Itu diapain, dinakalin, diapain aja dia tetap nggak pernah benci. Dan dia mampu menangkal energi negatif dalam bentuk apapun. Ya, bentuk apapun itu ditangkal sama dia. Ya.
Jadi jangan alergi ya. Cucunya yang Delkomandel Gentiwati alergi sama hewan yang sama-sama ciptaannya Sang Maha itu. Kiranya begitu ya. Ingat-ingat itu. 29 itu sang kesatrio lah yang harus tetap nanti menjadi pemimpin sejati yang terkasih. Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan, cucuku.